1 PKB, suara partai 7, calon 1, suara partai 7, calon 1 12, calon 2 kosong, calon 3 1, calon 4 2, calon 5 2, calon yang lain kosong, jumlah 24. Ya pemirsa, selamat berjumpa kembali. Tetap konsisten dengan warna gelap karena kita merupakan keprihatinan ya. Kita prihatin terhadap demokrasi kita yang saat ini sedang terkoyak. Kali ini saya mau menyampaikan, ini survei sederhana nih ya. Saya ambil sampel dari beberapa kelurahan karena di sini Ganjar kok lebih tinggi ya sama Anies. Apakah benar yang dari pengondisian itu? Oh iya pemirsa, apakah kalian bagian dari petugas KPPS atau mungkin dari saksi-saksi salah satu partai? Mungkin baru saat ini bisa istirahat ya. Kemarin-kemarin luar biasa. Kalian termasuk pejuang demokrasi ya. Jadi ya saya angkat topi buat kalian karena memang pekerjaan itu sangat menyita waktu, capek, ngantuk ya. Saya juga mengalami itu kemarin, hampir berapa jam ya, dari pagi sampai malam, pagi lagi sampai malam lagi, baru selesai, kelar, baru bisa istirahat. Aduh, ini memang luar biasa demokrasi kita saat ini. Ada beberapa kendala, ada beberapa dari masing-masing KPPS yang masih mempertahankan keganjilannya saya kira mungkin ya. Karena apa? Sebenarnya bisa dipermudah, tetapi ada yang sangat kaku gitu. Karena di kelurahan saya sendiri itu ada beberapa TPS yang saya sampai menunggu C1-nya itu kok belum ngumpul-ngumpul juga. Saya datengin masih kurang ini, kurang tanda tangan. Sampai jam 6 pagi baru kelar. Kita langsung pembenahan, baru kita antarkan ke DPC itu pemirsa. Nah coba kita lihat ya pemirsa ya, yang saya survei tadi ya. Ini ada 5 kelurahan ya ini pemirsa ya. Dari Kelurahan Gari, Kelurahan Gading, Logandeng, Kepek, dan ini barusan dapat info dari temen ini dari Kelurahan Beji Ngawen ya. Ini saya mencoba, saya ambil dari kelurahan kota, habis itu saya ambil juga yang basis-basis hijau juga ini, di kelurahan yang lebih ke dalam lagi ya kan. Lalu lebih ke barat itu dari kecamatan lain, yaitu kecamatan Pelayan ya, dari perbandingan antara kecamatan Pelayan dan kecamatan Wonosari dan Ngawen. Kalau dilihat dari data yang ada di Kelurahan Gari sendiri, ini saya membandingkan antara paslon 1 dan paslon 3. Karena saya sendiri juga merasa kayaknya ganjil gitu loh. Masa iya sih Ganjar kalah dengan Anies gitu loh. Sedangkan apa yang terjadi di lapangan kita sebenarnya udah maksimal, dan kenyataannya waktu kampanye atau sosialisasi ya kita sebenarnya harusnya lebih gitu loh. Nah contohnya nih Kelurahan Gari paslon 1 Anies itu mendapatkan 865, sedangkan Ganjar Pranowo dari paslon 3 itu mendapatkan 1147. Nah ini adalah lebih tinggi ini paslon 3 nih, selisihnya lumayan, ada 282 selisihnya. Ini kelurahan yang lebih dalam, lebih desa lagi ya, bukan kelurahan kota.
di Kecamatan Wonosari, tetapi yang lebih dalam. Nah, sekarang yang sisi barat ini saya ambil di Kalurahan Gading. Kalurahan Gading itu di sini lebih selisihnya lebih jauh lagi. Anies mendapatkan 597, sedangkan Ganjar Pranowo mendapatkan 1274. Nah, ini jaraknya jauh banget ini, 50% lebih. Jarak selisihnya 677. Dan lebih ke selatan lagi masih di Kecamatan Pelayan, itu di Kalurahan Logandeng. Di Logandeng sendiri juga unggul Ganjar Pranowo. Di sini Anies mendapatkan 1293. Ganjar Pranowo mendapatkan 1459. Selisihnya 166 ini pemirsa. Dari Kalurahan ini lokasinya itu Kalurahan Gari lebih dalam, lebih ke desa. Kalurahan Gading itu adalah jalan pinggiran, ya masih juga di yang sisi timurnya juga masuk desa. Ini yang lebih jalan ke dekat jalan raya ya. Logandeng sama, lokasinya lebih cenderung ke arah kota ya. Nah, sekarang saya ambil sampel di Kalurahan kota, yaitu di Kalurahan Kepek, yaitu Kota Wonosarinya ya. Itu Anies memang lebih unggul, tapi unggulnya tipis. Anies mendapatkan 1875, sedangkan Ganjar Pranowo mendapatkan 1774. Ini selisihnya lebih unggul Anies itu 101. Nah, selisihnya sih memang tipis daripada yang ini. Jadi dari sampling aja ini sudah 4 kalurahan ya, 4 kalurahan. Nah, ditambah nih barusan saya dapat info dari temen nih, dari WA nih, Kalurahan Beji Ngawen. Ini selisihnya jauh banget ini. Anies mendapatkan 265. Ganjar Pranowo mendapatkan 777, selisihnya 512. Kalau kita melihat dari sampling ini per kelurahan, itu lebih kecenderungannya Ganjar itu lebih unggul gitu, lebih unggul. Nah, apakah di tempat kalian mungkin bisa disampaikan ya, mungkin kalau seandainya kalian tuh tahu di kelurahan masing-masing, karena ini lebih bagusnya kalau seandainya jumlah atau yaitu adalah jumlah suara itu pengumpulannya dari kelurahan, jadi masing-masing kelurahan, per kelurahan itu berapa gitu. Boleh nanti ditulis di komentar sini ya, oh saya ini dari kelurahan ini. Nah, coba nanti apakah memang kalau lebih merata lagi, karena di Gunung Kidul sendiri saya itu merasa sebenarnya bukan kandang banteng banget, tetapi suara Ganjar lebih bagus. Memang saya tidak akan membandingkan dengan suara paslon 2, memang istimewa kalau paslon 2 ya, paslon 2 istimewa. Ini sudah nggak tahu deh ini caranya gimana, dan kalian tahu sendiri masalahnya. Oleh karena itu, kalau seandainya teman-teman tahu nih dari masing-masing kalurahannya, boleh ditulis di komentar, oh di sini perbandingannya seperti ini dengan paslon 1 dan paslon 3. Saya merasa memang ada framing dari sebelum pemilu, waktu masih kampanye itu kan memang digembor-gemborkan satu putaran, benar satu putaran, dan framingnya gitu, di survei-surveinya itu adalah Ganjar memang lebih turun gitu, lebih rendah. Tetapi kok persis banget nih dari survei itu gitu. Itu benar-benar mirip banget. Apakah memang keadaannya seperti itu? Ya kita lihat nih, kita lihat sendiri di kenyataan di lapangan gitu loh.
Dan ini tidak mengada-ada, dan ini bukan quick count ya, jadi bukan quick count, tetapi ini adalah kenyataan di lapangan jumlah yang ada gitu. Bukannya kita mau tidak terima atau segala macam, tetapi kita akan mencari sebuah kebenaran gitu. Kebenaran itu hanya miliknya yang orang-orang yang mencari kebenaran itu sendiri. Baiklah pemirsa, saya kira gambaran ini adalah yang sudah saya sampaikan seperti ini, dan kita tetap semangat ya kita untuk mengawal demokrasi ini. Semoga kita tetap harus menunggu dari perhitungan KPU, kita tetap harus tenang, kita harus menjaga kedamaian demi bangsa dan negara kita. Jadi saya ingat pepatah atau kata-kata dari Ebed Kadarusman, memang baik menjadi orang penting, tetapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Sampai jumpa. Salam demokrasi. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, dengan bara yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke